Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari Dewa Xuan Tian Shangdi. Simak dan saksikan terus videonya. Xuan Tian Shangdi adalah salah satu dewata Tao yang berlevel tinggi dan merupakan salah satu dewa yang paling banyak disebut di China. Beliau dipuja sebagai dewa yang sangat perkasa, mampu mengontrol elemen-elemen dan melakukan sihir yang hebat. Ia sering dipuja oleh praktisi ilmu bela diri dan merupakan roh pelindung Hebei, Manchuria, dan Mongolia. Dikisahkan Xuan Wu belajar Dao di Gunung Wudangshan kurang lebih 20 tahun kemudian, dewa penguasa Gunung Wudang datang untuk mengujinya. Sang dewa penguasa gunung menyaru sebagai seorang wanita cantik, yang mencoba dengan berbagai cara untuk merayu Xuan Wu. Xuan Wu kehabisan akal untuk menolaknya, lalu bangkit dari tempatnya dan meninggalkan tempat itu. Di lereng gunung beliau melihat seorang wanita tua mengasah sebatang besi di atas batu. Ketika Xuan Wu bertanya apa maksudnya mengasah besi, nenek itu menjawab ia sedang membuat jarum untuk cucunya. Xuan Wu termenung mendengar ucapan nenek itu, kemudian sadarlah beliau akan makna dari perkataannya yang terdengar sederhana itu. Dengan keteguhan hati, sebatang besi pun dapat diasah menjadi jarum. Xuan Wu segera kembali ke tempat bertapanya, berlatih lagi dengan tekun, selang 20 tahun lagi, mengatasi berbagai macam cobaan dan godaan. Kemudian dewa membawanya menghadap Yu Huangdadi, Kaisar Langit, yang mengangkatnya menjadi dewa dengan gelar Xuan Tian Shangdi, yang berkuasa di sebelah utara dan bertugas memerangi kejahatan serta menangkap siluman dan iblis yang mengacau dunia. Setelah diangkat menjadi dewa dengan gelar Xuan Tian Shangdi, Xuan Wu turun ke bumi menaklukkan berbagai siluman, antara lain siluman ular dan siluman kura-kura, yang kemudian menjadi pengikutnya. Pemujaan terhadap Xuan Tian Shang dimulai berkembang pada masa dinasti Ming. Dikisahkan pada masa permulaan pergerakannya, Xu Yuanzhang, pendiri dinasti Ming, dalam suatu pertempuran pernah mengalami kekalahan besar, sehingga ia terpaksa bersembunyi di pegunungan Wudangshan, di provinsi Hubei, dalam sebuah kelenteng Sang Di Miao. Berkat perlindungan Sang Di Gong, sebutan populer Xuan Tian Shangdi, Xu Yuanzhang dapat terhindar dari kejaran pasukan Mongol yang mengadakan operasi penumpasan besar-besaran terhadap sisa-sisa pasukannya. Kemudian berkat bantuan Xuan Tian Shangdi, maka Xu Yuanzhang berhasil mengusir penjajah Mongol dan menumbangkan dinasti Yuan. Ia mendirikan dinasti Ming, setelah mengalahkan saingan-saingannya dalam mempersatukan Tiongkok. Untuk mengenang jasa-jasa Xuan Tian Shangdi dan berterima kasih atas perlindungannya, Xu Yuanzhang lalu mendirikan kelenteng pemujaan di ibu kota Nanjing, Nanking, dan di Gunung Wudangshan. Xuan Tian Shangdi ditampilkan sebagai seorang dewa ksatria yang mengenakan jubah kekaisaran keemasan, tangan kirinya membentuk 3 gunung, dan tangan kanannya menghunus pedang penakluk iblis, dan dengan kedua kakinya yang tanpa sepatu menginjak kura-kura dan ular. Wajahnya gagah berwibawa, dihias dengan jenggot panjang dan rambutnya terurai lepas ke belakang, tidak diikat atau dikonde sebagai umumnya rambut pria pada zaman itu. Patung-patung Xuan Wu yang terdapat di dalam kelenteng-kelenteng di Gunung Wudangshan semuanya juga bergaya demikian. Xuan Tian Shangdi memiliki beberapa nama atau gelar, yaitu Xuan Tian Shangdi, Xuan Tian Shangdi, Xuan Tian Shangdi, Hian Tian Xiangti, Yuen Tin Seung Tai, Xuan Tian Dadi, Xiong Te Kong, Sang Di Gong, Xuan Wu, Xuan Wudi, Di Gong, Teh Kong, Yuan Tian Dadi, Yuan Wudi, Bei Ji Dadi, Bei Di, Pak Tai, Kai Tian Dadi, Zhen Wu Dadi, Chin Bu Tai Te, Zhen Wudi, Xiang Tia, Tia Kong, Miao Jian Pusa. Xuan Tian Shangdi mempunyai 108 pengawal. Seta Yuan Suai, 36 panglima langit, 72 malaikat bumi. Mereka adalah para Sinbeng yang menjat, pengawal, pasukan dari Yang Maha Mulia. Xuan Tian Shangdi, selain mengawal Yang Maha Mulia, Xuan Tian Shangdi, mereka juga diperintahkan untuk mengawal para dewa, dewi lainnya. Itulah penjelasan sejarah mengenai Dewa Xuan Tian Shangdi. Semoga dengan adanya penjelasan ini, saudara-saudari dapat memiliki pengetahuan tentang dewa-dewi. Sekian dan terima kasih. AMITOFO